Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yopisa, NIM 181041664, kelas manajemen pagi A2, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran internasional, dosen atau asisten Adi Mursalim SEMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video record tentang manajemen pemasaran untuk jawaban UTS-nya. Langsung saja, soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Jawabannya, 1. Menurut George R. Terry, pengertian manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi maksud yang nyata. 2. Menurut Mary Parker Polet, Menurut Mary Parker Polet mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. 3. Menurut Manulang, arti manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soal nomor 2. Jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Jawabannya, yaitu karena dengan mempelajari manajemen pemasaran internasional, kita dapat mengetahui bagaimana kegiatan memasarkan barang atau produk ke luar negeri dengan target pasar-pasar di negara tersebut dan paham mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas secara internasional. Soal nomor 3. Jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Jawabannya, 1. Yaitu dengan ekspor. Melakukan ekspor produk hampir sama dengan menjual produk di luar tempat bisnis Anda saat ini. Hanya saja produk Anda dikirim ke luar negeri, dan untuk melakukan ekspor ini memerlukan beberapa dokumen, izin, dan proses yang harus dilalui. Yang kedua yaitu lisensi. Lisensi adalah strategi yang mana Anda memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek milik Anda. Di sini Anda akan mendapatkan imbal balik atau royalti meskipun tidak maksimal, namun juga mempunyai risiko yang sangat kecil untuk rugi. 3. Forensing. Dengan cara membuat perjanjian dengan pihak keduanya bahwa akan digunakan bisnisnya. Hampir sama dengan lisensi, hanya saja fencing seperti duplikat perusahaan Anda sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah kontrak manufacturing, di mana perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia memproduksi barang bagi perusahaan lain. Produk yang sesuai dan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda yang akan mereka pasarkan sendiri. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Jawabannya, strategi harga internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh pesaing dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Seperti yang akan didiskusikan kali ini, salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Ada 4 langkah yang menentukan harga dasar adalah 1. Menetapkan elastisitas harga dari permintaan yang tidak fleksibel, kemungkinan harga yang lebih tinggi. 2. Buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. 3. Tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. 4. Pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Soal nomor 5.
Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Jawabannya, untuk melakukan ekspor, yang pertama yaitu harus membuat surat kontrak penjualan atau sales kontrak proses. Yang kedua, menerbitkan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit, opening process. Yang ketiga, penerbitan dokumen pengapalan atau pengiriman atau cargo shipment process. Dan yang keempat yaitu pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping dokumen negotiation process. Dan untuk melakukan importir yaitu mencari CO Palmer di luar negeri, mendatangani kontrak penjualan, mendatangani bank atau issuing bank di negaranya, mendapat paket dokumen barang impor, menghubungi shipping agent atau shipping company, menghubungi rado pantai, gudang lini, PBM, dan EMKL, membuat PIB dan kewajiban kepabeanan, dan yang terakhir menghubungi jasa angkutan darat dan mengenali jenis-jenisnya, bisa truk atau yang lainnya. Soal nomor 6 yaitu mereview video dari YouTube tentang manajemen pemasaran internasional dan pemasaran global. Yang pertama, saya akan mereview pemasaran internasional, yaitu pengertian pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan-kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Tahapan untuk menjadi perusahaan internasional yaitu 1. No foreign marketing. Perusahaan sudah terhubung dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Yang kedua, infrequent foreign marketing. Perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga yaitu regular foreign marketing. Perusahaan sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produk ke pasar asing. Dan yang keempat yaitu global marketing operation. Pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Seorang manajer pemasaran internasional harus dapat mengatasi 4 pertanyaan yang sering muncul, yaitu bagaimana mengembangkan produk perusahaan, bagaimana menetapkan harga produk, bagaimana menjual produk tersebut, dan yang terakhir bagaimana mendistribusikan produk kepada pelanggan. Elemen-elemen ini secara kolektif dikenal sebagai bauran pemasaran, yaitu ada produk, harga, promosi, dan tempat. Standarisasi dan kostumasi pemasaran internasional. Perbedaan antara standarisasi dan kostumasi sudah jelas. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Sedangkan untuk kostumisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Kebijakan kostumasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar, walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi dengan melakukannya. Kebijakan produk dalam memasarkan internasional. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaan harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri, atau konsumen individu. Kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Dalam kondisi yang harus terpenuhi jika sebuah perusahaan adalah untuk berhasil praktek harga pasar, yaitu 1. Perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda dan biaya kondisi di negara di mana yang menjual produk-produknya. 2. Perusahaan harus dapat mencegah arbitrase. Perusahaan menetapkan kebijakan harga pasar akan mengungkapkan jika pelanggan dapat membeli produk perusahaan di negara dengan harga rendah dan menjualnya secara menguntungkan di negara dengan harga tinggi. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional
Untuk perusahaan internasional menjual produk dan layanan konsumen, iklan adalah unsur yang paling penting dalam campuran informasi. Maksudnya dalam campuran promosi. Sebuah perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu pesan yang ingin disampaikan, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan, sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional, yaitu distribusi adalah proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi 2 set penting masalah distribusi. Yang pertama yaitu secara fisik mengangkut barang dan jasa dari mana mereka diciptakan untuk berbagai pasar di mana untuk dijual. Yang kedua yaitu memilih sarana yang digunakan untuk barang di pasar itu untuk melayani. Selanjutnya saya akan mereview tentang pemasaran global. Pemasaran global adalah pemasaran dengan skala yang besar dan memiliki ruang lingkup yang mendunia, yang melibatkan perencanaan produksi, penempatan dan promosi produksi atau pelayanan di pasar dunia. Dengan kata lain, pelaku bisnis dapat bersaing dan mengembangkan usaha baik jasa atau barang yang dipasarkan di dunia. Konsep pemasaran global terbagi menjadi 3, yaitu customer value, nilai pelanggan atau customer value adalah bagaimana pelaku usaha menciptakan nilai yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan pesaing strateginya, menambah atau memperbaiki produk atau layanan yang bermanfaat. Yang keduanya mengurangi harga. Yang ketiganya menggabungkan 2 elemen tersebut. Yang kedua yaitu adalah differentiation. Differentiation adalah atau membedakan penawaran yang ditawarkan pada konsumen harus lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh pesaing. Tujuannya yang pertama menciptakan keunggulan bersaing melalui pembedaan, yang kedua keunggulan yang berada pada setiap elemen yang ditawarkan perusahaan, dan yang ketiga satu cara untuk menembus pasar internasional baru dengan menawarkan produk unggul dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga yaitu ada fokus. Fokus yang berarti benar-benar yang tertuju pada keinginan pelanggan. Tujuannya konsentrasi pada sumber daya dan kesiapsiagaan. Yang kedua untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dan yang ketiga, suatu cara bertahan untuk perusahaan kecil dan menengah untuk mencapai posisi yang dominan pada pasar dunia. Yang keempat yaitu fokus pada kebutuhan, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Fungsi pemasaran global. 1. Meningkatkan kompetensi para pelaku usaha. 2. Kebutuhan hidup. 3. Kualitas produk yang lebih baik. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Meningkatkan selera masyarakat. Oke, lanjut soal nomor 7. Bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Jawabannya ada 5 cara untuk memasuki pasar luar negeri, yaitu 1. Ekspor tidak langsung. Perusahaan bekerja melalui perantara independen untuk mengekspor produk mereka. Cara ini merupakan langkah awal bagi pemain baru di bisnis internasional. Yang kedua, ekspor langsung. Perusahaan memutuskan untuk mengekspor langsung produksinya dengan harapan tingkat pengembalian investasi yang lebih besar. Yang ketiga yaitu pemberian lisensi. Pemberian lisensi atau lisensor memberi izin kepada perusahaan asing menggunakan proses manufaktur, merek, dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berharga lainnya guna mendapatkan fee atau royalti. 4. Usaha patungan. Investor luar negeri bergabung dengan investor lokal untuk membentuk usaha patungan, joint venture, di mana di dalamnya mereka berbagi kepemilikan dan kendali perusahaan. 5. Investasi langsung. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan lokal.
atau akuisisi atau membangun fasilitasnya sendiri. Sekian untuk jawaban UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Saya ucapkan banyak terima kasih dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.